lebih dahulu. Oke, kalau dari kata Pak Cepi, gencatan senjata ini dikatakan sebagai time out. Saya mau minta analisa berbeda dari Mas Agung tentunya. Mas Agung, kita bicara manuver pasca gencatan senjata ya. Anda melihat adakah taktik dan juga strategi yang tengah dipersiapkan baik itu Iran dan juga Israel di masa-masa gencatan senjata ini? Saya pikir satu hal yang sifatnya krusial sebenarnya kita kembali ke motif yang dilakukan oleh Israel dalam hal ini. Israel pun menamai operasi ini sebagai Rising Lion ya. Rising Lion itu yang kemudian saya lihat adalah lion yang kemudian didefinisikan adalah pergantian rezim sebenarnya. Ya, oke, Israel mengatakan bahwa ada nuklir, axis of resistance dan segala macam, tapi Netanyahu juga menyatakan bahwa poin perihal masalah pergantian rezim. Jadi ketika sudah berbicara, kita bicara di gencatan senjata. Gencatan senjata itu absence of violence. Jadi penghentian kekerasannya dulu. Problemnya adalah sekarang memang belum ada mekanisme, benar apa yang dikatakan oleh Pak Cepi tadi, belum ada mekanisme di lapangan yang benar-benar mendorong bahwa kedua belah pihak itu to refrain. Ya, artinya dalam konteks ini yang bermain hanya tiga aktor, Amerika Serikat, Iran dan Israel. Tapi mekanisme norma internasional dalam hal ini PBB belum muncul sama sekali. Jadi memang ada titik-titik kerentanan, titik kerapuhan di situ yang memang sangat ya kapanpun bisa ada retaliasi gitu ya. Karena karakter dari kedua belah pihak ini Iran dan Israel sebenarnya karakternya serupa, Mbak. Dalam konteks adalah mereka bisa kapanpun untuk melakukan misalkan aksi retaliasi dalam konteks rudal, itu satu. Yang kedua belum lagi tindakan-tindakan aksi-aksi spionase sebenarnya. Itu sangat terbuka dilakukan oleh kedua belah pihak. Tiba-tiba misalkan yang kemarin kita cerita ketika pemakamannya Presiden Iran ternyata ada Ismail Haniyeh tewas seperti itu. Artinya kan ada operasi-operasi secara lebih khusus yang dilakukan oleh Israel. Artinya pertama memang kerapuhan itu ada faktor di lapangan yang memang membuat bahwa jadi memang yang kemudian harus diperhatikan memang menjamin tidak sekedar negatif peace atau ketiadaan kekerasan yang harus dilakukan, tapi harus dipikirkan mekanisme bagaimana menciptakan yang namanya positive peace. Makanya tadi Pak Smith benar sekali ketika bicara masalah JCPOA, artinya mekanisme bagaimana mendudukkan kedua belah pihak ataupun setidaknya mendorong agar kedua belah pihak duduk dalam meja perundingan seperti itu. Nah, kembali lagi ke yang tadi ketika masalah motif yang dilakukan oleh Israel tadi ya, saya pikir ini menjadi satu lubang besar ya. Tindakan sampai sejauh ini kan memang Amerika tidak mengafirmasi Amerika mengafirmasi serangan dilakukan di tiga tempat nuklir itu di Isfahan, di Natanz dan di Fordow atas urusan masalah pengayaan uranium gitu. Tapi keinginan Israel kan tidak sekedar urusan masalah nuklir. Keinginan Israel adalah pergantian rezim yang sampai sekarang oleh pihak Amerika Trump nggak mau. Amerika masih menahan bahwa bahkan saya mengatakan bahwa they are a good man gitu kan segala macam. They are good businessman segala macam. Nah, artinya ini sebenarnya juga harus kemudian jadi perhatian sebenarnya ya. Israel tidak berhenti nih urusan masalah gencatan senjatanya oke, tapi kemudian yang Israel tujuan besarnya ini belum tertuntaskan. Ini potensi yang memang akhirnya memang kita bisa bilang ini masih rentan sekali sebenarnya. Jadi memang diperlukan memang benernya ada mekanisme di lapangan yang benar-benar mendorong kedua belah pihak itu to refrain untuk bisa menahan diri satu sama lain. Oke, mekanisme di lapangan untuk sama-sama menahan diri. Tapi yang sebelumnya hanya dua aktor ya, Iran dan juga Israel, tapi kemudian menjadi tiga aktor, Amerika pun ikut terlibat. Nah, Anda melihatnya Amerika ini, kesannya ini kan di media sosial, di media-media pun Presiden Donald Trump seperti hadir sebagai juru damai. Bahkan pengumuman soal gencatan senjata pun juga diumumkan oleh Donald Trump. Apakah memang benar Amerika Serikat, dalam hal ini Donald Trump, hadir dalam bentuk sebagai juru damai antara Iran dan juga Israel, atau sebetulnya ada motif lain? Ya, ada motif lain. Dalam hal ini begini, di Amerika Serikat basis dukungan Donald Trump di Amerika Serikat yaitu lobi Yahudi dan kaum evangelis yang sangat pro-Israel pada waktu itu. Tahun 2015 ketika kesepakatan itu tercapai antara Iran dengan 6 kekuatan besar dunia ini, itu Trump memprotes. Dia anggap bahwa itu suatu perjanjian yang terlalu menguntungkan Iran. Karena perjanjian itu membuat Iran bebas menjual minyaknya ke pasar global. Nah, ini akan membuat Iran makin leluasa dalam menciptakan proksi-proksinya di Timur Tengah. Tujuan dari proksi-proksi ini adalah sebagai penantang terhadap hegemoni Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah gitu.
Dan kebetulan Iran ini sejak tahun 79 ketika revolusi pecah, dia diembargo oleh negara-negara barat, embargo senjata terutamanya. Sehingga dia tidak mempunyai kekuatan udara. Padahal dalam menghadapi Israel dan Amerika Serikat, itu kekuatan udara itu berperan sangat penting. Sehingga oleh karena itu Iran membangun rudal jelajah maupun rudal balistiknya itu. Ini hanya untuk tujuannya untuk mempertahankan diri karena keterbatasan dia dalam menciptakan senjata-senjata yang sebanding dengan Israel gitu. Tapi kemudian kan Israel melihat bahwa Iran ini satu-satunya negara di Timur Tengah yang independen, negaranya besar, dan tidak mengakui eksistensi Israel. Baik. Nah ini kan bagi Israel ini musuh yang harus diamputasi gitu. Baik. Kita juga ingin membahas ya bagaimana sebetulnya posisi dan juga kekuatan khususnya di udara Israel dan juga Iran. Nanti kita akan bahas lengkapnya usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Kita akan coba menimbang-nimbang kekuatan dua negara, Iran dan juga Israel. Saya mau ke Pak Cepi kalau begitu. Pak Cepi, bagaimana kemudian Anda melihat kesiapan dan juga posisi dari sisi udara Iran dan juga Israel? Siapa yang sebetulnya lebih unggul, Pak Cepi? Ya. Sulit ya mengatakan siapa yang lebih unggul. Tetapi yang jelas Iran sebagai sebuah negara Arab, mungkin satu-satunya negara Arab yang berani secara langsung berkonfrontasi dengan Israel. Itu artinya Iran sudah menyiapkan diri dengan cukup kalkulasi yang matang. Mengenai Israel dari sejarah konflik Timur Tengah, dia sangat tergantung kepada Amerika. Nah, sekarang bagaimana cara kita memandang Amerika? Amerika sekarang ini presidennya namanya Donald Trump. Donald Trump adalah seorang bisnismen, ya. Bisnismen selalu kalkulasinya untung rugi. Nah, kalau kita memperhatikan hal ini, itu refleksinya terlihat sekali ketika Donald Trump memutuskan melaksanakan Operation Midnight Hammer. Ya. Operation Midnight Hammer ini sebenarnya jelas sekali ditujukan oleh Donald Trump bahwa udah jangan macam-macam nih ya, gua bom lo, udah berdamai aja. Nah, jadi dia kepengen segera berdamai sehingga roda ekonomi global tidak terganggu.